Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai webinar yang telah kami ikuti yang bertemakan transformasi wavelet. Sebelumnya perkenalkan kami eh, anggota dari kelompok V6. Yang pertama ada Riza Varian dengan NIM akhir 037, kemudian ada Muhammad Adi Wildan dengan NIM akhir 053, ada Muhammad Irfan Saputra dengan NIM akhir 066, ada Patricia Putri Arsani dengan NIM akhir 071, dan Ganis Azara dengan NIM akhir 073. Di sini kami akan membahas mengenai webinar yang diadakan oleh Departemen Elektronik dan Komunikasi Teknik yang berjudul Wavelet dan Aplikasinya yang disampaikan oleh Dr. K. Mohana Prasad. Sebelumnya, wavelet merupakan fungsi matematis yang digunakan untuk memecah sinyal kompleks menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana dan teralokasi dalam waktu dan frekuensi. Metode wavelet telah diterapkan dalam berbagai bidang termasuk pengolahan sinyal, kompresi data, deteksi pola, analisis waktu frekuensi, dan pemrosesan gambar. Kemudian ada beberapa jenis wavelet yang umum digunakan, yaitu wavelet Haar, wavelet Dubassis, wavelet Morlet, dan wavelet Mayer. Dalam konteks perhitungan transformasi wavelet sendiri, sinyal asli dikomputasikan dengan wavelet untuk menghasilkan koefisien wavelet yang mempresentasikan komponen-komponen sinyal dari berbagai skala waktu dan frekuensi. Untuk transformasi sendiri, transformasi ini merupakan proses matematika atau komputasi yang mengubah suatu objek atau data dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Transformasi ini dapat dilakukan dalam berbagai domain, salah satunya untuk pengolahan data. Dalam komputer sendiri, transformasi ini juga dapat digunakan untuk penggeseran bilangan bit atau transformasi Fourier. Transformasi ini berfungsi untuk mengubah atau mengolah informasi, data, atau objek dengan cara yang berguna untuk menganalisis perhitungan, pemodelan, atau tujuan lainnya. Kemudian, seperti yang saya jelaskan tadi, terdapat transformasi Fourier, kemudian juga terdapat transformasi Laplace dan transformasi Z. Transformasi Fourier sendiri adalah teknik matematika yang digunakan untuk menganalisis sinyal periodik ataupun non-periodik dalam domain frekuensi. Transformasi Fourier ini mengubah sinyal dari domain waktu menjadi domain frekuensi dengan memecah sinyalnya menjadi komponen-komponen sinusoidal yang berbeda dengan frekuensi dan amplitude yang berbeda. Dalam transformasi Fourier sendiri, sinyal asli ini dipecah menjadi serangkaian fungsi sinusoidal atau kosinusoidal yang disebut dengan komponen frekuensi, di mana setiap komponen frekuensi ini akan memiliki frekuensi dan amplitudo tertentu, dan jumlahnya ini akan membentuk atau merepresentasikan sebuah frekuensi dari sinyal aslinya sendiri. Kemudian ada sinyal Laplace. Sinyal Laplace ini adalah sebuah fungsi matematika yang digunakan untuk menganalisis sistem dinamis linear dari invarian waktu, yang mana transformasi ini dapat mengubah persamaan diferensial dalam domain waktu menjadi persamaan aljabar dalam domain yang lebih kompleks. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan menggunakan teknik aljabar yang lebih sederhana. Dalam transformasi Laplace ini, sinyal atau fungsi dalam domain waktu dapat diubah menjadi fungsi yang memiliki domain yang lebih kompleks. Dan dalam transformasi ini didefinisikan oleh integral Laplace yang menghubungkan fungsi waktu dengan fungsi kompleks dalam domain S, di mana parameter S ini merupakan fungsi kompleks yang menggambarkan frekuensi yang lebih kompleks juga. Kemudian selanjutnya ada transformasi Z. Transformasi Z ini digunakan dalam analisis sinyal dan sistem diskrit, yang mana ini dapat mengubah sinyal atau fungsi dalam domain waktu diskrit menjadi fungsi domain yang lebih kompleks dan bersifat diskrit. Transformasi Z ini mirip dengan transformasi Laplace dalam domain kontinu, tetapi digunakan dalam konteks sinyal diskrit. Dalam transformasi Z ini, fungsi domain waktu diubah menjadi fungsi domain kompleks menggunakan parameter kompleks Z, di mana transformasi Z ini juga didefinisikan sebagai deretak hingga dari sampel-sampel sinyal yang dikalikan dengan perangkat dari parameter Z pangkat min K, di mana K ini merupakan indeks sampel dari domain waktu.
Selanjutnya ada short time Fourier yang dibagi menjadi dua dalam penggunaan sinyal wavelet sendiri. Yang pertama ada short time Fourier analysis. Short time Fourier analysis ini merupakan metode analisis sinyal yang menggabungkan keuntungan transformasi Fourier dengan informasi waktu dalam windowing waktu yang terbatas. Metode ini memungkinkan kita untuk menganalisis sinyal secara simultan dalam domain waktu tertentu. Analisis ini juga bekerja dengan membagi sinyal waktu kontinu menjadi segmen-segmen yang lebih kecil dan tumpang tindih yang kemudian menerapkan transformasi Fourier pada setiap segmen tersebut. Dengan demikian, kita dapat mendapatkan representasi frekuensi dari sinyal pada setiap windowing waktu dan mengambil snapshot frekuensi sinyal pada interval waktu tertentu. Pada dasarnya metode ini berguna untuk melakukan analisis sinyal yang dimana waktunya terus berubah seperti sinyal audio, sinyal musik, atau sinyal gelombang. Kemudian ada short time Fourier transform. Ini merupakan sebuah metode matematika yang digunakan untuk analisis sinyal untuk mengamati perubahan frekuensi sinyal seiring waktu, di mana transformasi ini adalah sebuah ekstensi dari transformasi Fourier untuk sinyal waktu diskrit dan memberikan informasi tentang komponen frekuensi sinyal pada interval waktu tertentu. Selanjutnya ada kelemahan dari STFT, yaitu pertama ada trade-off resolusi waktu frekuensi yang konstan, di mana STFT ini menggunakan panjang windowing tetap untuk menganalisis sinyal yang berarti ada trade-off antar resolusi waktu dan frekuensinya. Kemudian efek waktu diskrit dan batasnya, yang mana sistem ini beroperasi pada sinyal waktu diskrit dan mengasumsikan perioditas. Kemudian kurang fleksibilitas untuk membaca sinyal non-stasioner, memiliki kesulitan dalam membentuk komponen sinyal, di mana STFT ini memberikan informasi tentang konten frekuensi sinyal pada interval waktu tertentu, tapi tidak memberikan eksplisit memisahkan komponen sinyal individu atau sumber-sumber. Kemudian yang kelima, sensitivitas terhadap pemilihan windowing. Pemilihan fungsi windowing yang digunakan dalam STFT ini mempengaruhi kualitas analisis, di mana fungsi windowing yang berbeda memiliki properti yang berbeda juga, seperti trade-off antara resolusi frekuensi dan kebocoran sisi loop. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yaitu menganalisis sinyal dengan melakukan perkalian dan melakukan ekspansi ortogonal secara analog dengan fungsi umumnya. Serangkaian wavelet mewakili fungsi persegi integral dengan menggunakan satu set normal yang menggambarkan sebuah gelombang kecil. Lalu sebuah bentuk gelombang dengan durasi yang efektif dan memiliki next. Selanjutnya itu tipe-tipe di wavelet transform. Yaitu pada webinar ini ada 5. Yang pertama itu ada yang kedua itu discrete wavelet transform atau DWT, yang ketiga fast wavelet transform atau FWT, yang keempat wavelet package, and masuk ke prinsip-prinsip dari wavelet transform. Yang analisis adalah mengubah skala yang berbeda dari wavelet asli. Yang kedua, mewakili sinyal yang sama namun masing-masing berbeda-beda. Berikan informasi ada pada interval waktu tertentu. Next. Adalah sifat-sifat wavelet, yaitu yang pertama memungkinkan sinyal. Ini berarti bahwa fitur-fitur penting atau perubahan signifikan dalam sinyal dapat diidentifikasi baik pada skala waktu yang tepat. Lalu hasilkan representasi sinyal yang koefisien dalam hal penggunaan koefisien yang diperlukan, dan selanjutnya dan disesuaikan untuk tujuan analisis yang spesifik. Next.
Nah, baik, kita masuk ke continuous wavelet transform. Atau JWT didefinisikan sebagai penjumlahan atas semua versi wavelet yang diperbesar, digeser dari fungsi wavelet atau size. Berikut adalah persamaan dari fungsi wavelet yang menggunakan integral. Continuous wavelet transform bersifat kontinu dengan dalam hal pergeseran geser dengan lancar di seluruh analisis. Next. Baik, untuknya continuous wavelet transform itu mengalihkan setiap koefisien sesuai yang telah diperbesar dengan berikut. Jika dilihat pada gambar, aslinya seperti yang tertera pada di analisis menjadi dengan wavelet transform dan bisa diatur skalanya sesuai keinginan. Next. Sekarang masuk ke scaling. Scaling analisis wavelet menghasilkan tampilan waktu skala dari sinyal. Nah, untuk contohnya itu pada sinyal sinus, sinte, dan bisa di scaling atau disempitkan dari sin 2T dengan A-nya setengah dan sin 4T dengan A-nya seperempat sesuai pada. Next. Nah, berikut adalah sinyal dari wavelet, scaling pada wavelet yang bekerja dengan baik menggunakan wavelet yang tadi sudah dijelaskan, dan A-nya itu juga dijadikan 1,5 dan seperempat, dan bisa dilihat pada gambar juga atau jadikan 2 atau 4 itu bisa diregangkan. Next. Berikut dari scaling dan frekuensi dari sinyal. Ketika cepat dan frekuensi akan menjadi tinggi. Dan sebaliknya, jika waveletnya meregang, detail berubah menjadi lambat dan frekuensi menjadi rendah. Next. Baik, selain scaling, operasi yang bisa dilakukan pada wavelet juga yaitu shift. Ini adalah pergeseran yang memodifikasi posisinya yang disebut T itu menjadi bergeser ke kanan atau ke kiri dari sumbu X sendiri. Jadi memindahkan fungsi wavelet sepanjang sumbu X, dan kita untuk mempelajari sejauh mana korelasi antara fungsi wavelet dengan segmen-segmen yang berbeda dari sinyal. Next slide. Dan ini adalah wavelet fungsi satu dimensi dan juga dua dimensi. Di sini bedanya satu dimensi itu dia hanya memiliki koefisien pergeseran X, dan sedangkan ada dua, jadi pergeserannya secara horizontal dan vertikal. Dan di sini wavelet sendiri seperti yang tadi dijelaskan, fungsi matematis untuk memecah sinyal kompleks, dan baik wavelet satu dimensi maupun dua dimensi ini dapat membuat analisis yang kuat untuk memahami, memproses, dan juga memodifikasi sinyal dan citra dengan memperhatikan beberapa maupun spasial. Selanjutnya, dan di sini ada scale, di mana di sini koefisiennya ditandai dengan warna yang kecoklatan, dan semakin besar koefisiennya maka warnanya di sini ditunjukkan lebih cerah, dan di sini bisa dilihat juga. Selanjutnya, dan ada beberapa jenis dan digunakan yaitu har function. Jadi di sini dalam transformasi wavelet discrete menggunakan fungsi har, sinyal dipecah di komponen frekuensi rendah dan juga yang frekuensinya tinggi. Selanjutnya juga direkonstruksi dengan fungsi har yang sama agar sinyalnya itu bisa diketahui yang aslinya. Dan yang kedua yaitu Dau-Bechies, bisa itu biasanya ditulis dengan N untuk urutannya, dan di sini ada berbagai dB juga yang bisa dilihat.
dari segi sinyalnya juga berbeda. Jadi B, N, dan N-nya itu urutannya. Selanjutnya, dan ini juga selain tadi HAR, terus juga ada Doshan, ada Mexican Hat juga, Morlet, kemudian selain yang ada di sini juga ada Bitcoin, masih banyak lagi. Selanjutnya, kemudian dimensi dan ketidakpastian ini dua konsep yang relevan dalam analisis wavelet yang melibatkan data dalam ruangan 3 dimensi. Jadi, tanya sinyal tadi kita bisa merepresentasikannya dalam domain waktu frekuensi dan bisa melihat frekuensi apa yang ada pada waktu tertentu dengan prinsip ketidakpastian itu sendiri yang bisa menyatakan juga bahwa kita tidak dapat memprediksi momentum dan lokasi dengan kepastian 100%. Dan dari prinsip ini berimplikasi juga bahwa kita tidak bisa pasti frekuensi yang ada pada titik tertentu, tapi kita juga masih bisa memprediksi frekuensi tersebut dengan akurasi pada periode waktu yang lama. Dan sebaliknya juga jika akurasi yang lebih tinggi, maka kita harus memperluas dari periode waktu pengamatannya. Selanjutnya, dan di sini wavelet transform. Jadi ini 5 step yang bisa dilakukan untuk mendapatkan continuous wavelet transform. Jadi dari di compare yang awalnya atau original signalnya, kemudian juga dihitung dari koefisien C-nya itu sendiri, kemudian juga waveletnya ke kiri, kemudian lagi dua bisa dilihat gambarnya juga di bawah, kemudian juga di stretch diulangi lagi dari tahap 1 sampai tahap 3 dan terus diulangi kembali step sebelumnya untuk mendapatkan semua skalanya. Selanjutnya. Selanjutnya bisa kita lihat di sini adalah rate wavelet transform decomposition. Nah, di sini dapat menggunakan sinyal apapun. Sinyal dapat diteruskan ke dalam 2 tahap, ada low pass dan high pass. Low pass filter akan memberikan koefisien pendekatan, sedangkan high pass akan memberikan koefisien terperinci, misalnya ketukan musik atau suara lainnya. Next. Dan sintesis. Nah, di sini aplikasi ini menunjukkan penggunaan 2 penipisan. Dapat dilihat di sini ada 1000. Kemudian digunakan filter dan memusnahkannya, kemudian berubah menjadi 500 komponen mendapatkan lagi. Selanjutnya sinyal sekali lagi didekomposisi, tidak kita hanya menggunakan komponen frekuensi rendah, yaitu komponen terperinci, sehingga 500 dibagi menjadi 205 inilah. Next. Selanjutnya ada approximation dan untuk approximation sendiri menggunakan A sama dengan Y plus averaging atau smoothing. Untuk detailnya menggunakan D, Y min X. Nah, poin X dan Y ini bisa dicari jika diketahui nilai A dan Y A min C per 2 dan Y sama dengan A plus D per 2. Next. Dari hasil approximation dan detail. Di sini ada sinyal original, sinyal warna merah untuk frekuensi di A1 yang berwarna biru, sedangkan untuk high frekuensi detail warna hijau. Bisa disimulasikan dengan reiteratif. Next. Selanjutnya pengolahan citra dengan transformasi wavelet ada 3 step. Yang pertama, dekomposisi gambar wavelet.
Kemudian mengubah koefisien wavelet sesuai dengan aplikasi seperti denoising, compression, engagement, dan lain-lain. Dan yang terakhir, rekonstruksi gambar dengan koefisien wavelet yang diubah. Next. Selanjutnya, pengkodean subband dan analisis multiresolusi. Ukuran jumlah informasi terperinci dalam sinyal diubah oleh operasi penyaringan dan skala diubah oleh pengambilan sampel naik dan turun suatu operasi. Subsampling sesuai dengan pengurangan laju sampling atau menghapus beberapa sampel sinyal. Misalnya subsampling dengan 2 menjatuhkan setiap sinyal lainnya. Selanjutnya yaitu upsampling sesuai dengan laju sampling sinyal dengan menambahkan sampel baru ke sinyal. Misalnya upsampling 2 mengacu pada penambahan sampel baru, biasa 0 atau interpolasi. Next. Selanjutnya ini adalah implementasi 2D DWT analisis. Nah, baris ini menggunakan high pass filter. Menggunakan 2 kolom, di sini ada 2 kolom H dan G. Kemudian melewati filter dalam dekomposisi koefisien. Perkiraan koefisien terperinci akan hilang ini kasus sinyal speednya. Tidak terjadi karena sinyal speednya sendiri tidak akan memberikan informasi tambahan. Nanti di sini menjadi totalnya ada 4 subband kolom. Next. Ini merupakan gambarnya yang terus ini step posisi, terus akhirnya menjadi level kedua decomposition. Next. Aplikasi dari wavelet transform ada data dan image compression, pattern recognition, atau denoising, kemudian ada image resizing, lalu ada juga image retrieval, object tracking. Lanjut. Nah, ini merupakan contoh dari gelombang sinyal orang berbicara yang kemudian difilter. Kemudian bisa dilihat bahwa 3 sinyal di bawah kiri merupakan noise dan merupakan hasil filter. Bisa di next. Nah, ini juga selanjutnya merupakan contoh lain, yakni gelombang berwarna merah ini merupakan sebuah output dan di sebelah kanannya adalah random noise yang ditambahkan untuk memperpanjang. Gelombang D4 merupakan sinyal yang hilang. Atas yang di bawahnya merupakan sinyal noise. Lanjut. Ini untuk pengaplikasian saat denoising, di mana di sebelah kanan merupakan sinyal noise-nya, ya. Ini. Kemudian lanjut. Ini merupakan operation flow dari JPEG, jadi color image, terus comtile, trans, quant, BTS, SR, assembly, kemudian finalnya. Selanjutnya. Ini merupakan multiple level of DWT, jadi hanya sebagian gambar yang perlu dikode. Terus kemudian kenapa 5 level dekomposisi? Karena di dekomposisi bisa tidak bisa mengimprove performanya
sementara F-nya kecil. Selanjutnya, nah ini merupakan image fusion. Jadi terdapat sebuah foto topeng dan juga foto wajah seseorang yang kemudian digabungkan di foto di bawahnya menjadi foto yang sebelah kanan. Untuk yang foto orang di sebelah kanan terdapat foto yang sedikit blur di sisi kiri wajah. Untuk di gambar selanjutnya wajah kanan, dan ketika digabungkan bisa menjadi wajah yang terlihat normal. Lanjut, Jadi untuk penjelasannya kesimpulan, sudah. Dapat disimpulkan bahwa sinyal wavelet ini digunakan untuk olah data grafis medis, memantau aktivitas listrik otak, menganalisis hasil sadapan EKG seperti deteksi detak jantung, kemudian pengolahan suara medis, analisis tekanan darah, dan deteksi pola dan pengolahan citra patologi. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.